Para pemirsa yang saya kasihi, perkenalkan nama saya Mr. Tony, tinggal di Kota Makassar. Saya sekarang sudah berumur 69 tahun. Bukan umur yang pendek, namun sebuah umur yang cukup tua, cukup lama ya. Namun saya sebagai pribadi ya karena saya memiliki banyak pengalaman, maka coba saya berbagi ya, namanya pengalaman hidup ya. Kalau kita sudah umur 69 tahun ya, saya sendiri ya, tentu saja eh, sudah mengalami banyak sekali yang disebut sebagai pengalaman pergulatan hidup ya, ya, karena saya dulunya bukan seorang anak orang kaya. Hanya kebetulan saya bisa menempuh kuliah ya di perguruan tinggi, yaitu sebuah kesyukuran, itu pun sebuah hadiah yang indah bagi saya setelah saya renungkan sampai sekarang. Para pemirsa yang saya kasihi, saya sekarang sebagai seorang praktisi kesehatan 3 dimensi ya. Praktisi kesehatan 3 dimensi, artinya kesehatan raga, jiwa, dan spiritual ya. Saya sudah memiliki teori. Saya teorikan agar supaya saya berbicara ini ada artinya kerangka pemikiran yang sudah saya ciptakan ya. Nah, yang saya ciptakan adalah konsep ide mengenai diri yang sehat ya. Nah, diri yang sehat ini memiliki 7 ciri ya. Yang pertama adalah diri yang sehat memiliki pemahaman yang holistik ya, pengalaman yang utuh menyeluruh ya. Nah, dari pemahaman ini saya akan mencoba untuk melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan ide-ide saya ya. Jadi saya menganggap ya bahwa dunia ini ya, kunci dari kemajuan peradaban adalah pengetahuan ya. Pengetahuan itu bisa disebut keterampilan yang sifatnya praktis, tapi bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan ya. Peradaban ini hanya dihasilkan oleh para ahli ilmu pengetahuan, baik dalam bidang fisika, bidang biologi, bidang sejarah, dan lain sebagainya. Nah, ciri itu yang pertama. Ciri yang kedua adalah diri yang sehat ya. Diri yang sehat itu adalah taat ya, taat kepada kehendak Sang Pencipta. Kenapa saya tidak menyebut yang lain? Karena saya bicara dengan semua orang ya. Semua orang itu ada yang ya agamanya berbeda ya. Ada yang tidak sudah tidak mengakui kemahakuasaan Sang Pencipta ya. Nah, konsep-konsep dalam hidup semua agama ini ada konsep-konsep ya, tapi saya memilih konsep diri yang sehat. Nah, jadi apa itu namanya taat kepada kehendak Sang Pencipta? Karena kehendak Sang Pencipta hanya satu saja, yaitu kebaikan yang kudus ya. Kenapa sebagai kudus? Karena Sang Pencipta adalah saya anggap sebagai yang maha kudus. Ciri yang ketiga, diri yang sehat adalah hormat ya, hormat kepada kemanusiaan, martabat kemanusiaan ya. Nah, jadi hormat ya. Nah, derivasi daripada hormat adalah menghargai ya. Menghargai ya hak-hak asasi manusia ya, menghargai hak-hak asasi manusia termasuk hak milik, hak kebebasan, hak untuk hidup, hak untuk hidup baik, dan sebagainya ya. Ciri yang keempat, diri yang sehat adalah melakukan segala sesuatu yang bermanfaat ya. Jadi manfaat berarti yang positif ya. Nah, kalau yang negatif itu namanya bermanfaat bagi orang tertentu ya, misalnya pencuri mendapatkan harta, koruptor mendapatkan harta, tapi itu sebetulnya tidak bermanfaat bagi kemanusiaan yang adil dan beradab ya.
Jadi asasnya manfaat. Sebelum melakukan suatu, diri yang sehat melakukan apa manfaatnya bagi saya dan bagi umat manusia, oleh sesama saya dan juga termasuk alam. Nah, ciri yang kelima ya, diri yang sehat melakukan segala sesuatu dengan semangat ya. Ya. Kenapa melakukan harus dengan semangat? Karena hanya dengan semangat inilah seakan-akan kita terdorong terus ya untuk melakukan sesuatu dengan senang hati, dengan sukacita. Maka dilakukan dengan semangat ya. Segala sesuatu yang dilakukan dengan semangat maka menjadi lebih ringan ya, menjadi lebih ringan. Ya. Kemudian ciri yang keenam ya, diri yang sehat ya berproses menjadi orang yang memikat, yang mempesona ya. Orang yang memikat secara fisik ya itu orang tampan, orang gagah, orang cantik ya, orang apa namanya? Orang-orang yang memiliki karisma ya, yang memiliki karisma, aura-aura yang positif ya. Nah, sehingga diri kita manusia itu ya orang-orang yang melakukan segala sesuatu yang bermanfaat, taat ya, hormat itu biasanya itu nampak dalam aura wajahnya adalah orang-orang yang memikat ya. Nah, kemudian ciri yang terakhir yang ketujuh adalah pasti, yang bilang pasti ya. Orang-orang yang diri yang sehat pasti bahagia di dunia maupun di akhirat, karena saya percaya bahwa hidup ini bukan hanya di dunia namun masih ada kelanjutannya ya. Nah, ketujuh teori ini bukan berarti ciri yang pertama nomor satu, ciri yang kedua semua itu adalah menjadi ciri ya. Jadi kebahagiaan bukan dicapai ya, kalau teori saya kebahagiaan bukan dicapai karena kita begini-begini, tapi kebahagiaan itu sebetulnya sudah ada dalam diri kita masing-masing. Hanya masih sebatas bibit ya, sebatas bibit ya. Ya, oleh karena itu diri yang sehat adalah ide yang anggap paling brilian ya, yang dihasilkan oleh manusia. Kenapa demikian? Karena diri yang sehat itu adalah orang-orang yang selama ini sudah menjadi tokoh ilmu pengetahuan ya, ahli-ahli politik, ahli-ahli hukum, ahli-ahli apapun juga yang menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, itu adalah merupakan sesuatu bukti ya, bukti bahwa diri yang sehat itu mampu menghasilkan karya-karya yang luar biasa ya. Contohnya HP ini saja bagi saya adalah suatu hasil pemikiran seorang Martin Cooper ya, yang luar biasa dampaknya ya. Sekarang segalanya dipermudah dengan alat namanya HP ya. Saya biasa siaran ini kemudian saya upload, nanti bisa ditonton oleh banyak orang. Nah, oleh karena itu diri yang sehat ini ya, kalau kita mau mencoba ya, belum terlambat ya. Itu ya, puji Tuhan kita bisa menjadi orang-orang yang paling berbahagia di dunia ini ya. Nah, bukan berarti kita harus menjadi orang kaya, menjadi orang pemimpin, tidak harus ya. Jadi diri yang sehat itu adalah bisa dilakukan oleh semua orang ya, asal tahu ya. Makanya dalam pikiran saya dan menjadi bukti bahwa orang yang paling berpengaruh di dunia ini ya, sampai sekarang ada orang yang memiliki banyak ilmu ya. Banyak ilmu berarti mengetahui lebih banyak daripada orang lain ya. Oleh karena itu dalam bersikap menghadapi segala sesuatu itu menjadi lebih mudah ya. Makanya saya sebagai praktisi kesehatan seutuhnya, saya mempelajari banyak mengenai ilmu-ilmu, baik itu ilmu yang sifatnya pasti ya, ilmu fisika. Saya juga mempelajari ilmu-ilmu jiwa ya. Karena kita semua orang memiliki jiwa, tapi belum tentu semua orang itu mengerti dengan apa itu fungsi daripada jiwa ya. Nah, sebagai seorang praktisi ya, saya bukan ahli dalam hal arti, tapi saya mempraktikkan apa yang mereka katakan ya. Jadi saya melakukan apa yang mereka katakan. Makanya setiap hari boleh dikatakan saya googling ya, ditanya di Google
karena Google itu adalah AI yang luar biasa ya. Kita bisa bertanya satu hal, namun bisa dijawab dalam tempo detik. Inilah luar biasa. Inilah kerja daripada orang yang menggunakan otaknya, menggunakan pikirannya, menggunakan inteleknya untuk menciptakan hal-hal yang luar biasa ya. Perang antara Iran, Israel, Amerika itu juga menunjukkan ya bahwa yang lebih pintar ya, yang lebih cerdas, yang lebih menguasai medan akan menjadi pemenang ya. Saya tidak membantu Iran siapapun juga, saya menilai dari diri yang sehat. Jadi diri yang sehat itu ciri-cirinya itu bisa untuk menilai semua orang ya. Kenapa? Nah, kalau seseorang itu tidak menghormati ya, tidak menghormati kemanusiaan, nah itu menjadi menurut saya kesehatannya masih diragukan secara spiritual ya. Karena sehat itu nomor satu adalah sehat dulu spiritual. Kalau spiritualnya sudah sehat, maka bisa menggunakan pikirannya, bisa menggunakan perasaannya, bisa merawat tenaganya dengan setepat-tepatnya. Nah, sebagai seorang praktisi ya, saya berbagi saja yang saya lakukan selama ini. Selama saya umur 69 tahun ya, saya melakukan banyak hal ya. Segala hal itu harus dipersiapkan dengan baik. Ya, untung semenjak saya muda ya di SMA, saya sudah suka membaca ya. Dari suka membaca ini saya mendapatkan banyak pengetahuan ya, ilmu pengetahuan ya. Dengan demikian ya, apa yang saya kerjakan ini semuanya mengacu kepada pengetahuan itu ya. Sehingga di umur saya 69 tahun ya, saya masih dikaruniai ya, kalau kata kita orang percaya, dikaruniai kesehatan yang lumayan ya. Saya masih bisa membaca ya tanpa memakai kacamata. Saya masih bisa berjalan kaki berjam-jam. Saya masih bisa ingat ya teori-teori ya tentang kejiwaan, dan saya masih ingat banyak hal ya, walaupun satu dua memang sudah bisa saya lupakan ya. Nah, sebagai seorang praktisi kesehatan ya, saya sudah mempraktekkan banyak hal ya. Banyak hal sudah praktekkan ya, terutama bagaimana merawat raga ya. Banyak orang bukan tidak tahu, masih kurang tahu bagaimana merawat raga itu, sehingga raganya menjadi sakit ya. Diri yang sehat tentu saja tidak mau tidak ingin ya menyakiti diri sendiri, baik secara sadar maupun tidak sadar. Tapi sayang ya, banyak orang yang masih muda kurang mengetahui ya tentang tubuh kita saja, masih kurang tahu ya, sehingga boleh katakan makan seenaknya ya. Yang penting yang enak masuk mulut ya, yang enak masuk mulut. Apa yang kita sukai masuk mulut. Walaupun kadang-kadang tubuh kita itu sebetulnya tidak memerlukan makanan itu ya. Contoh orang-orang yang sekarang banyak orang stroke ya. Karena itu mereka tidak tahu bagaimana prosesnya menjadi stroke. Ya, banyak orang sakit kanker, banyak orang sakit ginjal ya, cuci darah. Itu karena mereka kurang tahu ya. Kalau dikatakan tidak tahu itu tidak mungkin ya. Hanya saja mereka memang tidak mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ya, pepatah lama sudah mengatakan pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Ya, oleh karena itu saya sebagai orang yang suka membaca, bagaimana saya bisa mencegah agar supaya saya bisa sehat sampai akhir hayat. Apakah ini bisa? Ya, manusia hanya berusaha ya. Mengatakan manusia berusaha, hasilnya Tuhan yang menentukan. Kalau ini orang percaya ya. Tapi yang jelas kita sebagai manusia harus mencari ilmu bagaimana raga kita ini sesungguhnya apa yang diperlukan, lalu bagaimana prosesnya ya, bagaimana agar begini, agar begitu, kita harus tahu ya. Nah, nggak usah ahli ya, saya seorang praktisi saja ya. Contoh ya, kalau mata ya, mata ini ya adalah memerlukan banyak vitamin A ya. Vitamin A itu ada dalam lombok atau cabai, kemudian tomat, kemudian wortel ya. Ini baru ada 3 ya, masih ada yang lain ya.
Nah, itulah salah satunya, sehingga mata saya masih bisa melihat tidak rabun jauh, tidak rabun dekat, ya. Saya masih bisa membaca tulisan-tulisan yang kecil, ya, walaupun harus dengan lampu yang terang. Saya tidak mau membaca kalau lampunya gelap. Ini hanya salah satu, ya. Kemudian bagaimana agar jantungnya sehat, ya, saya juga sudah melakukan googling di mana-mana. Salah satunya adalah yaitu kalau orang sudah lansia seperti saya ini yang 69 tahun, mengurangi garam, mengurangi minyak, dan mengurangi gula. Ya, itu saya tahu sudah lama, ya. Nah, kenapa demikian? Ya, karena orang mungkin tidak tahu, ya, bahwa garam-garaman, ya, yang ada di makanan kita, setiap makanan pasti ada garamnya, itu menciptakan lendir, ya. Karena semua pembuluh darah dalam hidup kita ini, dalam tubuh kita ini adalah ada namanya pelapisnya, yaitu lendir, ya, agar supaya kalau ada makanan masuk, ada darah yang maka itu tidak akan mengerus dinding pembuluh darah, ya. Nah, tapi banyak orang tidak tahu, ya. Nah, banyak orang tidak tahu, ya, sehingga tadi makan sesukanya, sebanyak-banyaknya, akhirnya itu menjadi membuat pembuluh darah itu kurang sehat, ya, sebut aja kurang sehat, ya, akhirnya bisa sakit, ya. Banyak orang berumur 50, 45 tahun dan sebagainya sudah mengalami sakit ginjal, sakit jantung, sakit paru-paru, ya. Nah, sakit kanker dan sebagainya karena mereka kurang tahu. Makanya yang muda-muda, ya, yang masih berumur 20 lah, ya, 20 tahun, ya, sudah mulai mulai mempersiapkan, ya. Saya sebagai orang yang sudah lansia, yang sudah umur hampir 70 tahun, maka saya mohon kepada anak-anak yang muda sudah mulai mempersiapkan bagaimana supaya kita itu bisa sehat sampai akhir hayat, ya. Itu bukan suatu kepastian, itu masih merupakan harapan, ya. Saya juga belum tentu sehat sampai akhir hayat, tapi contohnya ada, ya, sehingga saya berani bermimpi sehat sampai akhir hayat. Para pemirsa yang saya kasihi, ya, saya mengatakan, ya, kita bisa sehat, ya, sampai akhir hayat. Sehatkan dulu roh kita, sehatkan dulu aku ini, ya. Saya sering mengatakan aku ini adalah yang tidak mengenal kematian, ya. Jadi semacam makhluk gaib, ya. Nah, ini. Tapi tidak semua orang menyadari. Saya juga belum pernah melihat roh saya itu seperti apa, ya. Tapi ya kata orang, ya, yang sudah artinya pergi diajak ke surga dan neraka, mengatakan bahwa ya roh kita ini bentuknya kayak kita ini, ya. Jadi seperti gambar saya, ya. Gambar saya di muka saya, gambar saya ini adalah gambar saya, ya. Ya. Kalau dipegang rata saja. Tapi di situ bisa tetap, ya, ada ada pemahaman, ada kesadaran, ada kehendak yang ada di raga saya ini, ya. Kan raga nanti bisa rusak, kemudian raga rusak, maka roh yang ada dalam diri kita itu akan pergi meninggalkan tubuh, ya. Nah, pergi kemana saya sendiri tidak bisa mengatakan. Katanya ada kalau orang Muslim pergi ke alam barzah, ya. Kemudian ada yang mengatakan kalau Kristen ke api pencucian. Ya, kalau orang Jawa ada tempatnya yang namanya Ari Loko, ya. Ari Loko. Loko itu adalah tempat, ya. Ari, ya, itu tempat-tempat roh berkumpul, ya. Nah, ini tetap misteri, hanya yakin atau tidak, ya. Karena itu ajaran agama itu menyangkut hal-hal yang tidak tampak, ya. Sehingga kita cuma yakin saja, ya. Kita tidak bisa mengatakan benar begitu, salah begitu, saya tidak bisa mengatakan. Dan saya tidak mau menghakimi, ya, ideologi spiritual seperti agama-agama itu mereka punya keyakinan. Jadi keyakinan silahkan, ya. Nah, yang tidak bisa ditolerir adalah perbuatan, ya. Kalau keyakinan terserah, tapi perbuatan itulah kalau menurut diri yang sehat, perbuatan
yang melawan kebaikan, perbuatan yang jahat, yang tidak menghormati hak asasi manusia, yang tidak menghormati hak milik seseorang, ya, yang tidak bermanfaat bagi banyak orang. Nah, itulah saya katakan sebagai suatu kejahatan, perilaku-perilaku yang tidak sehat. Nah, itu kesimpulan daripada itu. Makanya teori saya mengenai diri yang sehat itu bisa untuk menilai, ya, menilai seorang pemimpin sekalipun bisa dinilai, ya. Contoh ini mengenai Trump, ya, perang ini antara Iran, Irak dan Iran, Israel dan Amerika, ya. Nah, pertanyaannya begini, ya. Ini kita memang tidak bisa mengatakan Trump begini, ya, Netanyahu begini, Khamenei begini. Saya hanya mengatakan barang siapa, ya, barang siapa seseorang yang tingkah lakunya itu, ya, melanggar hak orang lain, hak hidup orang lain, hak milik orang lain, itu dapat dikatakan perilaku yang tidak sehat. Ya, saya menyederhanakan hidup itu dengan mengatakan, ya, kalau orang baik, ya, orang yang sehat itu selalu tidak mau menyakiti orang lain. Ya, menyakiti itu banyak sekali, ya. Menyakiti berarti tidak mengambil haknya orang lain, merampas hak orang lain, merusak hak orang lain. Nah, itu termasuk perbuatan-perbuatan diri yang tidak sehat. Jadi seseorang itu dapat nilai daripada perbuatannya, karena yang bisa dinilai itu perbuatannya. Kalau keyakinan terserah, ya, saya mengatakan kalau keyakinan itu adalah hak pribadi. Tapi kalau perbuatan itu menyangkut sosial, ya, menyangkut orang lain, berarti itu dapat dinilai sebagai tindakan yang bisa melanggar atau perbuatan pidana, ya. Nyatanya orang koruptor karena melanggar haknya orang lain, maka bisa disidang, ya, kemudian dipenjara sebagai upahnya, ya. Jadi dikatakan upah adil, ya. Orang-orang baik, orang yang berjasa dikasih gelar pahlawan, ya. Orang-orang jahat, ya, dimasukkan ke penjara, ya. Bahkan ada di luar negeri itu ya agama yang membuat aturan-aturan kita, silahkan, tidak ada masalah. Yang penting apakah itu melanggar hak asasi atau tidak, ya, itulah pertanyaannya. Jadi seorang diri yang sehat mempertanyakan segala sesuatu. Jadi tindakannya ini di kerangka berpikirnya adalah pertama pemahaman. Pemahaman itu terserah Anda paham atau tidak, itu urusan Anda. Yang kedua, ya, ini kebaikan, ya. Nah, kebaikan itu bisa menyangkut orang lain, menyangkut dirinya sendiri. Nah, kemudian hormat jelas menyangkut orang lain, ya. Kata bermanfaat menyangkut orang lain, ya. Kata memesona juga itu akan membawa seseorang itu bisa mempengaruhi orang lain, ya. Mendapatkan banyak hadiah, banyak apresiasi. Itulah orang-orang yang pribadinya memikat, ya. Setiap pemimpin memiliki karisma masing-masing, ya. Makanya bisa seseorang itu memimpin sampai puluhan tahun. Tapi apakah ini berarti baik? Ya, ini harus ditanyakan lagi. Seberapa orang yang dilanggar haknya atau ada atau tidak. Ya, kalau ada berarti itu sudah mengurangi bobot daripada kualitas itu perilakunya. Ya. Nah, karena setiap orang lahir secara sama lewat rahim ibu, maka saya mengatakan setiap manusia di dunia ini, ya, lahir secara sama berarti mendapatkan tugas secara sama-sama, ya. Saya mendefinisikan, ya, tugas kita di dunia ini hanya satu, ya. Karena ini adalah merupakan hakikat, ya. Jadi tugas itu adalah, ya, mengembangkan, melipat gandakan, ya, segala karunia yang sudah diberikan kepada kita secara gratis, ya. Jadi kita waktu lahir dikasih tubuh, dikasih pikiran, dikasih perasaan, dikasih kehendak, dikasih nafsu. Nah, itu harus kita kembangkan, kita budayakan sehingga manusia bisa menikmati apa yang disebut sebagai kenikmatan spiritual. Bisa juga kenikmatan ragawi yang sifatnya sementara, misalnya kita makan, itu berarti kita nikmat ragawi. Nah, jiwanya juga nikmat, ya. Kenikmatan itulah kepuasan tingkat tinggi, ya, sukacita, senang, gembira itu adalah salah satu bentuk daripada kenikmatan itu sendiri.
ya, karena manusia itu sebagai penikmat apa yang dilakukan oleh diri sendiri maupun yang dilakukan oleh orang lain. Nah itulah. Jadi bagaimana kita menyehatkan diri kita sendiri adalah aku ini, ya. Jadi aku ini makanya yang pertama adalah pengetahuan, ya. Di dunia ini, sejarah budaya di dunia ini, maka itu ditentukan oleh pertama, ya, orang yang cerdas, ya. Ini orang cerdas, ya. Yang kedua, orang-orang yang berani, ya. Yang ketiga, orang-orang jujur, dan yang keempat, orang-orang kaya, ya. Itulah kenapa saya bisa mengetahui, ya, kasus, ya, peristiwa, ya, bahwa dunia itu bulat itu ditemukan oleh yang pertama Isaac Newton, ya. Ada juga dulu sudah ada Aristoteles, saya belum nyata, ya, tapi Isaac Newton, kemudian dilanjutkan Galileo Galilei bahwa bumi itu bulat, dan ternyata dibuktikan oleh pemerintah Spanyol yang ngurus Ferdinand Magelhanes, ya. Kemudian ada Amerigo Vespucci, ada James Cook, ada apa yang lain lagi, ya. Nah, itu yang membuat mereka bisa menemukan benua Australia sama benua Amerika. Itu karena kecerdasan manusia. Jadi manusia yang berpikir itu melihat matahari itu, kalau kelihatan kita matahari itu cuma sebesar nampan. Karena saking jauhnya, ya, jarak antara bumi dengan matahari itu kalau tidak salah 150 juta kilometer. Ternyata zaman dulunya diyakini bahwa pusat bumi adalah tata surya adalah bumi, ternyata pusatnya matahari. Nah, itulah perkembangan ilmu pengetahuan mengatakan orang-orang yang cerdas akan menentukan peradaban manusia, ya. Nah, sehingga tinggal ada lagi Einstein, hukum gravitasi. Nah, kemudian ditimbullah mesin-mesin di barat itu yang bermula dari Inggris. Nah, semua sekarang sudah teknologi begitu maju, ya. Kita bisa siaran di di HP ini karena ada satelit, ya. Bisa kirim karena ada satelit. Satelit itu di mana? Di atas. Kita tidak tahu caranya bikin, ya. Kalau saya menganggap diri saya itu sebenarnya orang sangat bodoh, ya. Pakaian yang saya pakai ini saja, pakaian saya pakai ini saya tidak bisa bikin, ya. Pakaian saya pakai ini saya tidak bisa bikin. Tapi mereka yang bisa bikin. Nah, para pemirsa yang saya kasihi, ya, agar supaya diri yang sehat itu dapat berproses dalam diri kita, maka kita harus selalu menambah ilmu pengetahuan, ya. Tapi saya sudah mengkonsepkan, ya, bahwa diri yang sehat itu taat akan kehendak Sang Pencipta, yaitu kebaikan yang kudus. Nah, orang pasti bertanya, apa itu kebaikan? Kalau ilmu sudah jelas, ya, ya. Tapi apa itu kebaikan? Ya, kebaikan itu adalah didefinisikan, ada yang mendefinisikan sesuatu yang disukai banyak orang, ya. Nah, sesuatu yang disukai banyak orang, ya. Kalau apa kejahatan itu jelas tidak disukai oleh banyak orang, ya. Cuma disukai yang mencuri, tapi banyak orang tidak suka, ya. Barang yang dicuri tidak suka. Kemudian kebaikan itu menghasilkan sukacita, menghasilkan kegembiraan, menghasilkan kesenangan, ya. Itulah yang baik, ya. Nah, bisa juga baik untuk saya, bisa baik untuk istri saya, bisa baik untuk anak saya, baik untuk tetangga saya. Itulah dikatakan sifatnya sifatnya lebih banyak orang yang suka. Nah, ya baik itulah apa kita tahu, ya, itu kita kalau seorang ilmuwan harus bisa mendefinisikan sesuatu, ya, agar kita sudah dibatasi. Definisi artinya membatasi, ya, pengertiannya apa. Para pemirsa yang saya kasihi, nah itulah hasil pemikiran saya, ya, sebagai seorang praktisi. Tapi saya harus menteorikan sehingga kalau ada orang bertanya saya bisa menjawab, ya, karena saya memiliki kerangka pemikiran, ya. Jadi saya ulangi lagi, diri yang sehat memiliki 7 ciri. Yang pertama, pemahaman yang utuh menyeluruh atau holistik pemahamannya, ya. Jadi orang itu mau bisa apa saja harus memiliki pemahaman, ya. Kalau pemahaman tidak punya, apa yang mau dikerjakan, ya. Kita mau masak aja pasti kita tahu resepnya bagaimana, ya. Kita mau bepergian kita tahu tujuannya kemana, untuk apa, pakai kendaraan apa. Jadi pemahaman itu adalah nomor 1, ya. Yang bisa membimbing raga kita itu adalah pemahaman. Nah, setelah kita pemahaman, maka ada kehendak daripada aku, ya. Aku ini memiliki kehendak.
Nafsu tidak punya kehendak, ya. Nafsu tidak, yang punya kehendak itulah aku, ya. Yang memiliki pemahaman adalah aku. Yang memiliki kesadaran adalah aku. Pikiran itu adalah pikiranku, bisa berubah-ubah setiap saat. Perasaan juga begitu. Pagi senang, siang susah, sore senang. Nah, itu perasaan juga sifatnya fluktuatif, jadi naik turun, ya. Tapi pemahaman yang saya miliki biasanya menjadi lebih utuh. Itulah makanya saya katakan pemahaman, ya. Manusia itu memiliki pemahaman, dilambangkan adalah di kepala, ya. Apa yang saya ketahui tentang apa yang saya kerjakan. Kemudian ada kesadaran, ya. Kesadaran itu adalah unsur rasa, ya. Nah, seseorang mendefinisikan apa itu kesadaran, ya. Kesadaran adalah, ya, kemampuan seseorang untuk merasakan, ya. Jadi merasakan, ya. Kesadaran itu merasakan sesuatu benar atau salah, ya. Merasakan, bisa dirasa-rasa ini benar atau salah. Yang kedua, ini baik atau buruk, itu bisa dirasakan, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya, bisa mengatakan indah dan tidak indah. Nah, kemudian yang keempat bisa yang pantas atau tidak pantas. Ya, itulah namanya kesadaran. Makanya orang di rumah sakit yang disesar itu mau lahir bayi, dia tidak merasa. Kenapa? Kesadarannya dimatikan oleh obat bius, ya. Ya, obat bius, ya. Itu ada ahlinya, namanya ahli dokter anestesi. Nah, itulah kira-kira yang saya sampaikan sebagai seorang praktisi kesehatan seutuhnya. Saya mengatakan kalau Anda ingin merawat tubuh raga ini, ya, mau sehat jiwanya, ya, maka sehatkanlah dulu akunya, sihat dulu spiritualnya, sehatkan dulu akunya, ya. Jadi aku yang sehat itu begitu, memiliki paling tidak ada 6 unsur, ya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, ya, tidak usah panjang-panjang. Semoga apa yang saya sampaikan ini, ya, bisa membuat para pemirsa, ya, itu menjadi bisa menilai diri kita sendiri. Apakah saya sudah cukup sehat atau belum? Bisa juga menilai orang lain. Apakah orang itu kesehatannya baik atau tidak, ya. Nah, jadi kalau dikatakan, kalau kita pakai bahasa matematika, kesehatannya ada full 100%. Ada juga bahwa kesehatan kita cuma 95%. Ya, ini kalau pakai bahasa matematika. Ada juga kesehatan cuma 70%. Ya, jadi ini secara kita pakai juga bahasa matematika. Saya juga kesehatan saya tidak 100%. Ya, mungkin hanya 85%. Tapi lumayan karena saya masih, ya, tadi saya katakan saya masih bisa jalan kaki 1 jam 2 jam walaupun umur saya sudah 69 tahun. Saya masih bisa naik motor dengan kecepatan 80 km kalau keadaan sepi, jalannya bagus, ya. Kemudian, ya, saya masih istilahnya bisa merasakan tadi benar salah, baik buruk, ya, indah tidak indah, pantas dan tidak pantas. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Semoga berguna, ya. Saya ulang lagi, diri yang sehat, ya, yang semestinya dimiliki oleh setiap orang, ya, agar supaya dirinya setiap hari itu merasakan sukacita atau kebahagiaan. Yaitu pertama, pemahamannya utuh menyeluruh, ya. Artinya segala sesuatu itu selalu kait-mengkait, bukan cuma satu faktor, ya, ada selalu faktor lain yang mempengaruhi sesuatu peristiwa. Yang kedua adalah taat, ya. Kata taat itu berarti mau menjalani, ya. Taat kepada kehendak Sang Pencipta, yaitu kebaikan yang kudus. Yang ketiga adalah hormat kepada kemanusiaan yang tampak saja, ya. Hormat kepada kemanusiaan. Yang keempat adalah melakukan hal yang bermanfaat. Kemudian yang kelima, melakukan segala sesuatu dengan semangat, ya. Yang keenam, menjadi pribadi yang memikat. Yang ketujuh, pasti berbahagia dunia dan akhirat. Saya kira itu perlu sampaikan. Semoga berguna bagi siapapun juga yang ingin hidup ini, ya, bagaimana, ya, kita sebagai penikmat, ya, kita hidup sukses sejati adalah bahagia bukan hanya besok, tapi sekarang pun berbahagia setiap saat, walaupun banyak peristiwa-peristiwa yang kurang menguntungkan. Nah, semoga berguna. Sekian, kalau ada kurangnya saya minta maaf, kalau ada lebih syukur.
Mr. Tony dari Kota Makassar menyampaikan kepada semua pemirsa yang saya kasih. Sekian, puji Tuhan, amin.